Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan dan dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hingga saat dan detik ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan iman sehingga kita mampu istiqamah mempelajari dan memahami ajaran-ajaran Allah. Tiada lain kita berupaya bisa mengamalkannya dalam kehidupan yang nyata ini, tiada lain untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, pensucian diri kajian kita yang lalu agar kita selamat dari godaan-godaan setan, selamat kita dari tipu daya muslihat dunia ini. Makanya kata ulama, ada 5 yang harus kita kerjakan. Pertama, yang sudah kita bahas yang lalu, muraqabah. Allah mengawasi kita 24 jam. Yang kedua, kita telah mengambil janji kepada Allah. Itulah dia kesaksian kita untuk patuh dan tunduk kepada Allah. Jangan lupa kata Allah. Pensucian diri yang ketiga yang harus kita kerjakan. Yang ketiga adalah al-mu'aqabah. Apa itu mu'aqabah? Segala sesuatu yang manusia kerjakan dalam hidup dan kehidupan ini ada sanksi diberikan Allah. Apapun yang kita lakukan, apakah itu perbuatan baik, Allah akan ganjar perbuatan baik tersebut dengan kebaikan juga. Sebaliknya, ketika manusia melakukan keburukan dalam hidup dan kehidupan ini, Allah pasti ganjar keburukan tersebut. Itulah dia dengan dosa. Ketika berat segala amal kebaikan kita, timbangan kanan kita, timbangan pahala kita, Allah kasih dengan surga. Ketika berat kemaksiatan kita, berat keingkaran kita kepada Allah, keburukan yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini, berat timbangan kiri, Allah sediakan satu tempat lagi. Itulah dia neraka jahanam, laknatullah alaih. Ini ditegaskan Allah di dalam surah Az-Zilzalah, surah ke-99 dalam Al-Quran ayat 7 dan 8. Apa kata Allah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apa kata Allah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan baik sekecil biji sawi pun, maka Allah akan ganti dengan kebaikan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil biji sawi pun yang kita lakukan keburukan buruk, pasti Allah ganjar dengan keburukan. Jamaah rahimakumullah, mengapa saat ini manusia begitu enaknya berbuat kemaksiatan, begitu enaknya membunuh orang, begitu enaknya merampok, begitu mau enaknya korupsi, begitu enaknya memakan hak orang lain? Lupa manusia, Allah akan beri sanksi. Kebaikan yang dilakukan manusia, jamaah rahimakumullah, ketika kita berbuat kebaikan, kita bersedekah, kita menolong orang, kita melakukan kebaikan, taat kepada orang tua, patuh kepada guru, hormat kepada yang lebih tua, dipandang ataupun tak dipandang orang, ditulis ataupun tak ditulis orang, dihargai atau tak dihargai orang, jangan kita kecil hati. Allah pasti akan mencatat kebaikan kita. Jadi kalau kita bersedekah, tak usah kita sibuk-sibuk untuk dicatat. Tak usah ketika kita menyumbang, diposting-posting, dimasukkan ke TV, nggak usah. Itulah kata ulama, hati-hati riya. Riya itu adalah dosa. Nggak usah kita besar-besarkan. Perbuatan baik kita dipandang, dihargai ataupun tidak oleh manusia,
Yakin jamaah rahimakumullah, semuanya tidak luput daripada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jamaah rahimakumullah, sekecil apapun perbuatan buruk kita, ya, pembunuhan yang dilakukan saudara-saudara kita, memang di dunia bisa kita buat skenario, bisa kita malah balik memfitnah orang-orang yang terbunuh, karena kita mempunyai semuanya. Tapi hati-hati kata Allah, rekaman CCTV ku ada, tak bisa kalian menghindar dari apa yang ku perbuat. Lepas kalian dari pengadilan manusia, kata Allah, ingat pengadilanku nanti. Orang-orang yang berbuat korupsi boleh jadi, kita lihat koruptor-koruptor saat ini dipotong masa tahanannya. Memang bebas kalian pada peradilan dan keadilan manusia. Tapi ingat kata Allah, masih ada menanti saat nanti peradilanku yang tak ada satu orang pun dan zat pun yang bisa mengintervensi peradilanku. Hati-hati orang-orang yang membunuh, hati-hati saudara-saudara yang korupsi, hati-hati para perampok, ya, penggarong uang-uang bansos, uang-uang fakir miskin, uang-uang anak yatim, uang-uang orang-orang yang susah. Memang boleh jadi kalian lepas dari peradilan manusia. Yakin kata Allah, peradilanku menunggu nanti di sana. Kalau engkau tak yakin, silahkan tak yakin. Tapi Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah tak akan Allah ingkari. Jamaah rahimakumullah, inilah yang ketiga. Apa itu? Mu'aqabah. Apapun yang dilakukan manusia, Allah kasih sanksi. Baik kebaikan, ketika banyak kebaikannya, Allah sediakan surga. Kemaksiatan yang dilakukan manusia, kejahatan yang dilakukan manusia, penipuan yang dilakukan manusia, korupsi yang dikerjakan manusia, bahkan pembunuhan dan penghilangan jiwa saudara-saudaranya, jiwanya sendiri, itulah dia sebangsa dan setanah air. Tapi ingat kata Allah, boleh jadi kalian bebas di peradilan manusia. Karena peradilan manusia, ya, meskipun ada hakim, ada jaksa, ada saksi-saksi, semuanya ini boleh jadi bisa kalian setting. Tapi kata Allah, di peradilanku tak ada yang mengintervensi. Kata Allah, aku tak butuh hakim. Kata Allah, aku tak butuh saksi, apakah saksi fakta ataupun saksi ahli. Tak butuh kata Allah. Pengacara aku tak butuh. Penasihat hukum aku tak butuh kata Allah. Kenapa? Tinggal ku tayangkan video hasil CCTV kehidupan manusia. Ingat kata Allah, setiap malam Jumat umat Islam selalu membacanya. Surah Yasin ayat 65, apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ingat kata Allah, pada hari nanti mulut-mulut kalian yang pandai menipu, yang pandai bertutur kata, yang pandai melontarkan ayat-ayat Allah dengan fasihnya, tapi kalian lakukan kemaksiatan, kata Allah, kututup mulut kalian. Wa tukallimuna aydihim, yang akan bercara kepada kami tangan-tangan kalian. Apa itu tangan-tangan? Dua tangan kita, dan ulama menafsirkan tangan-tangan kita ini adalah kekuatan, kemampuan dan kudrah manusia. Kemampuan manusia dalam hidup dan kehidupan ini akan bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa menjadi saksi? Wa tashhadu arjuluhum. Ya, yang menjadi saksi adalah dua kaki. Ya, kaki jadi saksi. Ya. Saksi ketika pembunuhan, kaki akan nanya, saya yang melangkahkan ke situ. Ketika kita korupsi, kaki bilang, akulah yang membawa jasad dia menuju ke tempat korupsi tersebut. Perampokan, kaki juga menyaksikan, aku yang membawa dia untuk melakukan perampokan.
bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dilakukan manusia. Jamaah rahimakumullah, hati-hati. Pada hari nanti mulut tak bisa berbicara. Yang akan berbicara tangan dan kemampuan manusia yang menjadi saksi, kaki-kaki kita yang menggerakkan segala aktivitas kehidupan ini. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dikerjakan dan diusahakan manusia. Jamaah rahimakumullah, mengapa banyak umat Islam masih berbuat kemaksiatan? Malam Jumat diingatkan, karena banyak yang mungkin tak paham dengan ayat ini. Surah Yasin kita bacakan setiap malam Jumat, mengingatkan kita bahwa nanti suatu hari Allah akan minta kesaksian kita terhadap apa yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini. Inilah dia yang ketiga, jamaah rahimakumullah, al-mu'aqabah. Segala sesuatu ada sanksinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita lakukan, usaha apapun yang kita kerjakan, amal soleh apapun yang kita kerjakan, sampai amal sayyi, amal yang buruk pun akan Allah ganjar segala sesuatunya, baik dengan surga nantinya, jahat karena banyak Allah akan masukkan ke dalam neraka, laknatullah alaihim. Yang keempat adalah al-muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri. Jamaah rahimakumullah, mari kita introspeksi diri. Inilah yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab sebelum Islam. Begitu jahatnya beliau sampai membunuh anak kandungnya sendiri dengan tangannya sendiri. Tapi ketika dia telah Islam, ditinggalkannya segala apa keburukan-keburukan yang dilakukannya dalam hidup dan kehidupan ini. Kenapa? Karena dia senantiasa muhasabah, introspeksi diri. Makanya dia mengingatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum zat Allah nanti menghitung di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Itulah yang diingatkan Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab dari penjahat kaliber sampai menjadi ulama dan pemimpin umat Islam. Itulah dia khalifah yang kedua. Setiap bulan Ramadan kita sebut nama beliau, Al-Khalifatus Tsani, Amirul Mukminin, Umar ibn Khattab. Khalifah yang kedua, itulah dia Umar bin Khattab. Kenapa? Karena dia menerapkan dalam hidup dan kehidupan ini muhasabah. Selalu dia introspeksi diri. Sebelum tidur, hitung-hitung. Dari bangun tidur sampai mau tidur, apa yang sudah kita lakukan untuk umat ini? Kebaikan apa yang telah kita lakukan terhadap manusia? Sebaliknya kejahatan apa? Keburukan apa? Mulut kita sudah menyakitkan hati orang lain. Perbuatan kita sudah berbuat maksiat kepada orang. Apakah keburukan telah banyak kita lakukan dalam seharian? Mari kita introspeksi diri kita. Itulah dia muhasabah. Makanya Allah ingatkan di dalam surah Al-Hasyr. Dalam surah Al-Hasyr Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ingat surah Al-Hasyr, surah ke-59 dalam Al-Quran ayat 18. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takut kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Masing-masing perhatikan, masing-masing introspeksi diri. Apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita kerjakan, apa yang lalu telah kita perbuat, apa yang akan datang akan kita kerjakan. Wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu apa-apa yang kalian perbuat. Ini jamaah rahimakumullah, introspeksi diri kita. Apa-apa yang dilakukan orang-orang sebelum kita, kebaikan kerjakan. Jangan keburukannya jadi pelajaran sama kita untuk kita terapkan, jangan. Ya. Kalau orang-orang sebelum kita, pejabat-pejabat sebelum kita ada yang korupsi, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Yang baik apa yang telah dikerjakannya, itu kita kerjakan.
yang buruk tinggalkan, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti yang kita lihat saat ini, jamaah rahimakumullah. Kita sibuk melihat aib orang, akhirnya kita lebih buruk dari mereka. Ini tidak. Makanya kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu sebelum Allah menghitungmu pada hari kiamat nanti. Dan yang terakhir adalah al-mujahadah. Apa itu? Bagaimana kesungguh-sungguhan kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang difirmankan, yang dikatakan Allah dalam surah Al-Hajj kemarin. Surah ke-22 ayat 78. Apa kata Allah? Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian dalam ketaatan kepada Allah. Yang kalian taati hanya Allah. Yang kalian fanatiki hanya Allah dan ajarannya. Bukan fanatik kepada guru, bukan fanatik kepada golongan, bukan fanatik kepada mazhab, bukan fanatik kepada yang lain-lain. Yang kita fanatikan hanya kepada Allah. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Sungguh-sungguhlah kalian, jihadlah kalian di jalan Allah, menjalankan agama Allah, menerapkan agama Allah. Cinta kalian kepada syiar-syiar agama Allah. Haqqa jihadi, semurni-murni kesungguhan. Jangan seperti kita sekarang, asik diobok-obok. Ajaran Islam diobok-obok. Yang mengobok siapa? Ya umat Islam juga. Hati-hati jamaah rahimakumullah. Memang tipu daya muslihat dunia luar biasa. Tapi tetaplah, jihadlah kita. Jihad bukan perang saja. Di Indonesia bagaimana jihad? Bagaimana kita melaksanakan perintah Allah dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga marwah dan wibawa Islam dirasakan sebagaimana umat-umat pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang yang non-Muslim, yang non-Islam begitu mau bersama dengan Rasulullah menerapkan ajaran Islam. Kenapa? Karena memang Islam rahmatan lil alamin. Islam mendatangkan rahmat segenap alam. Jangankan manusia, sampai hewan dan tumbuh-tumbuhan pun dipelihara oleh agama Islam, jamaah rahimakumullah. Tebarkan kasih sayang, tebarkan kebaikan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menerapkan agama Allah ini sehingga mendatangkan rahmat di antara manusia. Itulah kata Allah, rahmatan lil alamin, mendatangkan rahmat bagi segenap alam. Yang mengelola alam, hijaukanlah alam Allah, jangan kau rusak, sehingga tak akan terjadi lagi banjir, longsor dan lain-lain. Kenapa? Kita merawat alam Allah Subhanahu wa taala. Paret-paret, selokan-selokan, tempat mengalir air, jangan buang sampah sembarangan. Itu tempat mengalirnya air. Mari kita jaga kelestarian alam Allah ini. Tanah-tanah kosong, tumbuhilah. Makanya ada gerakan, apapun yang kita makan, biji-bijian tadi, lemparkanlah ke tanah kosong. Karena Allah akan tumbuh tumbuhan dari apa yang kita lempar tadi. Jangan kita merusak alam Allah. Alam Allah sudah Allah hijaukan. Maka mari kita bermujahadah, bersungguh-sungguh menerapkan agama Allah. Ingat, ajaran Islam bukan hanya untuk umat Islam. Apa kata Allah? Hudal linnas. Bahwa Al-Quran itu, sebagaimana Allah bilang dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, akan mendatangkan rahmat segenap alam, manusia ataupun segenap alam yang ada, hewan, tumbuh-tumbuhan dan segala-galanya. Mudah-mudahan dengan 5 kiat ini terpelihara diri kita, terjaga diri kita dari tipu muslihat dunia, dari godaan setan, dan dari kemewahan dan nikmat Allah ini, sehingga kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Jalankan yang pertama, muraqabah. Mari kita awasi diri kita, bahwa Allah senantiasa mengawasi kita.
Yang kedua, mu'ahadah, bahwa kita ingat janji dengan Allah untuk patuh dan tunduk, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, melaksanakan Islam dalam hidup dan kehidupan ini. Yang ketiga adalah mu'aqabah, segala apapun yang kita kerjakan dalam hidup dan kehidupan ini pasti ada sanksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lepas dari peradilan manusia, menanti peradilan Allah Subhanahu wa taala yang begitu adil. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak ingkar janji. Keempat adalah al-mujahadah. Mari kita bersungguh-sungguh dalam hidup dan kehidupan ini untuk menerapkan yang sistem yang ditanam, sistem yang telah diberlakukan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan yang terakhir, muhasabah. Mari kita introspeksi diri. Apa yang telah kita kerjakan yang lalu, jadikan ini pelajaran untuk kemajuan kita yang akan datang. Sekarang yang kita kerjakan, mari kita hati-hati agar jangan kita tergoda dengan rayuan setan. Kemudian apa yang akan kita kerjakan, mari kita rencanakan agar kita lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Sebagaimana Rasulullah bilang, orang-orang yang hari demi hari, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Orang yang harinya lebih baik dari hari kemarin, kata Rasulullah, fahuwa rabih. Itulah dia orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beruntung dalam hidup dan kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan 5 kiat tadi kita siap-siap menghadapi pertemuan kita dengan Allah sebelum datangnya hari kiamat tersebut. Mari kita mawas diri dalam hidup ini sehingga apa yang janji kita 5 kali sehari semalam, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kita laksanakan dalam hidup ini. Ya Allah, sesungguhnya salatku, usaha yang kukerjakan, bahkan hidup dan kehidupanku, bahkan hingga matiku pun ya Allah, tiada lain untuk menjalankan ketaatan kepada Engkau ya Allah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.